Kalau kalian lihat ya begini, ini berita-berita banyak sekali aduan dari Mas OJK daerah ini menerima aduan tentang pinjol. Tetapi efeknya apa? Masih jalan kan perbankannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, buat hari ini hari weekend, buat yang merayakan selamat merayakan, buat yang di rumah aja, buat yang nggak tahu harus ngapain, tetap semangat, tetap kuat, carilah informasi sebanyak-banyaknya dan lupakan sejenak apapun beban kalian. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kalian harus galbay di tahun 2024. Nah, kenapa? Kalau kalian tidak mulai sekarang, kapan lagi? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi kenapa saya katakan harus galbay mulai sekarang? Stop yang namanya gaya lobang, stop yang namanya pakai joki, stop yang namanya memikirkan terus apa yang akan terjadi ke depan, apa dampaknya ketika kita galbay, apa dampaknya kalau BI checking nggak ada. Nah, stop dulu untuk yang itu. Nah, kita harus benar-benar galbay mulai dari sekarang, apalagi menjelang tahun 2024. Karena apa? Di sini ada saya catatkan beberapa dampak yang bisa kita lihat dari awal tahun 2023 sampai akhir tahun 2023. Semuanya yang kita laporkan ataupun semuanya yang kita adukan ataupun perjalanan-perjalanan hidup yang sudah kita jalani tentang pinjol, efek dan dampaknya tidak terlalu memihak kepada nasabah kecuali dia viral. Nah, untuk itu, daripada kita harus terus-menerus kita viralkan, kita naikkan ke, belum tentu juga kita itu berita yang kita up ini benar-benar dibantu sama teman-teman yang lain untuk diviralkan, karena mungkin ada berita-berita lebih besar lagi yang akan menutupi keviralan berita-berita kita. Nah, kalau tidak dari kita, tidak ada gerakan dari kita untuk berani galbay, berarti yang namanya pinjol ini tidak akan diberantas di Indonesia. Karena apa? Pinjol ini sudah merusak ekonomi semua masyarakat Indonesia. Ya, sebelum adanya pinjol tidak terlalu seperti ini. Paling kita berusaha untuk mencari hidup dengan apa adanya, ataupun kalau kita nggak bisa pinjam ke tetangga ya udah. Nah, kalau sekarang kita tunda pembayaran hutang kita, orang-orang langsung mengarahkan pinjol aja, pakai pinjol yang ini, gaya lobang aja, pakai gaya lobang yang ini, nggak ada efek ya, nggak ada efeknya. Kapan semuanya akan berakhir kalau kita pikir-pikirkan ya. Nah, di sini ada saya catatkan beberapa hal yang memang harus kalian galbay mulai dari sekarang, mulai dari diri kalian. Kalau kalian tidak berani, berarti kalian mendukung adanya pinjol di seluruh Indonesia. Hal yang pertama yang mendasari kenapa kan harus galbay yang itu, yang pertama adalah selama ini dari awal tahun 2023 sampai akhir tahun 2023, OJK hanya manut kepada pengusaha pinjol, tidak serta-merta memihak kepada nasabah kecuali berita itu viral, kecuali kita udah tag sampai Pak Jokowi, kita tag barulah berita itu diangkat. Bener nggak? Ya kan, seperti itu ya. Terus lagi yang kedua, adanya pinjol di Indonesia membuat lonjakan ekonomi itu terasa tinggi ataupun terasa naik hanya kepada pengusaha pinjol saja. Bayangkan saja ya, pinjol yang masuk ke dalam Indonesia ini bermodal berapa ratus juta sih, berapa ratus miliar sih, tetapi yang didapatkan itu berapa banyak. Kalian bisa buka websitenya semua para pinjol-pinjol legal lah ya. Aset yang mereka dapatkan atau aset tidak bergerak yang mereka peroleh semenjak mereka mendirikan pinjol itu sudah berapa ya, dari berapa ratus juta hingga menyampaikan berapa triliun. Itu sudah banyak sekali. Kalau kalian memang tipikal orang yang memang pengen cari tahu, kalian buka saja website salah satunya, kalian akan lihat pendapatan dari perusahaannya berapa, aset mereka itu ada berapa, dan mereka bisa memperoleh keuntungan setiap tahunnya berapa. Bayangkan, itu dari bunga-bunga yang sudah mereka bebankan dari semua pinjol-pinjol yang sudah kalian pakai. Bener nggak kalau kalian mau coba? Ya kan? Ini ibaratnya mereka itu memperkaya diri, yang kaya makin kaya, yang miskin bodoh amat. Ibaratnya kayak gitu teman-teman ya. Apalagi yang ekonominya menengah, kalau bisa jangan sampai naik, diturunkan lagi dengan adanya pinjol-pinjol yang dengan iklan-iklannya begitu banyak. Ya kan ya. Oke, lanjut lagi ya. Adanya bermunculan bank-bank digital yang semuanya digunakan hanya untuk patokan sebuah pinjol. Kalau kalian tahu Bank Jago,
Bank Neo, Bank yang memang diperuntukkan hanya untuk pendanaan si pinjol-pinjolnya saja. Kalau memang dia bank konvensional, dia pasti akan punya perusahaan, udah gitu dia punya staff dan segala macam, jelas sekali kursnya berapa, ini pendapatannya berapa, pertukaran uangnya berapa, akan ditaruh dipampang di bank-banknya. Tetapi kalau bank digital, dia perusahaannya satu ya, tetapi dia mencakup di seluruh Indonesia dan rata-rata mereka dipergunakan untuk pendanaan pinjol. Nah, sekarang di Indonesia ada beberapa bank yang memang akan buka ya, dan ini disetujui sama OJK. Ibaratnya apa? Berarti penjamuran untuk pinjol itu sangat-sangat pesat. Karena apa? Keinginan kita juga tinggi. Ingat ya, hukum ekonomi, semakin banyak permintaan berarti semakin besar juga biayanya. Atau semakin banyak orang yang beli berarti semakin banyak juga bahan baku yang akan dipersiapkan. Tetapi ketika tidak ada yang beli, maka semuanya akan bangkrut. Mulai dari pemasoknya, distribusinya, drivernya, pengantaran, dan segala macam juga akan bangkrut. Bener nggak ya? Nah, semuanya kalau bukan kalian yang mulai, bukan sebagai kita yang benar-benar berhenti menggunakan pinjol, mereka semuanya akan bangkrut secara perlahan-perlahan dengan sendirinya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk sekarang ini ya teman-teman ya, kalau kalian lihat mulai dari adanya debat-debat cawapres, pemilihan presiden, debat capres, itu ada salah satu capres yang memang mendukung untuk pinjol-pinjol diberantaskan. Tetapi yang saya tanda kutip itu apa? Yaitu dengan pemberantasan pinjol ilegal. Dan OJK juga sejauh ini hanya pinjol ilegal, fokusnya pinjol ilegal judul, pinjol ilegal judul. Sementara pinjol legal yang memang bunganya naik, yang memang DSC-nya amburadul, yang memang penagihannya di luar biasa, itu mereka tidak fokuskan ke sana. Ya karena apa? Pemasukan juga banyak ke OJK-nya, mulai dari uang mukanya aja udah berapa? 2, miliar satu pinjol, kali aja 99 pinjol udah berapa? Ibaratnya kamu jalan aja, nanti kalau ada yang viral nanti baru kita beritakan, kalau nggak ada yang viral lanjutkan terus. Nah bahasanya seperti itu. Efeknya ke siapa? Ke kita. Efeknya ke siapa? Ke anak cucu kita. Efeknya ke siapa? Ke keluarga kita. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau berpikir logis, kenapa saya harus terus bayarkan? Kenapa tidak saya berhentikan sekarang? Kalau emang semuanya saya berhentikan sekarang, pasti ini mereka akan bangkrut. Oke, lanjut lagi ya, yang terakhir yang memang saya catatkan, yaitu kalau kalian mengatakan bahwa Ibu OJK selama ini kan sudah banyak sekali membantu kita dengan pembentukannya Satgas, dengan pembentukannya para dewan-dewan khusus untuk menangani para pinjol. Nah sekarang saya tanya sama kalian, pembentukan dewan-dewan komisioner untuk pengawasan pinjol ataupun Satgas untuk pengawasan pinjol, ada nggak yang bekerja sepenuhnya dengan begitu banyaknya aduan? Nah kalau kalian lihat ya begini, ini berita-berita banyak sekali aduan dari Mas OJK daerah ini menerima aduan tentang pinjol, OJK daerah ini menerima aduan tentang pinjaman perbankan, tetapi efeknya apa? Masih jalan kan perbankannya. Jadi kalau kita lihat mereka hanya bekerja dengan data, tidak ada action. Mereka hanya bekerja, oh iya kalau aduannya nggak banyak nanti aja deh, oh iya kalau beritanya nggak viral nanti aja deh, oh iya kalau belum ada yang bunuh diri nanti aja deh. Ibaratnya seperti itu kan ya. Jadi ibaratnya kalau bukan kalian sendiri yang memulai galbay, kalian sendiri yang memulai untuk tidak menggunakan joki, tidak ada namanya gaya lubang tutup lubang, itu semua akan berhenti dengan sendirinya, yakin saya. Ya, di tahun 2024 bunga sudah turun ya teman-teman ya, tapi kita tidak tahu actionnya seperti apa. Ada beberapa pinjol yang mau menghapus buku kan, tapi actionnya seperti apa kita belum tahu karena kita belum jalani. Tetapi kalau dari ribuan dan jutaan orang yang mulai galbay aja, mulai yang namanya DC-nya abaikan saja, mulai yang namanya tidak usah memikirkan nanti masuk BI checking, nanti masuk ke OJK, nanti saya mau pinjam ini, mulai berhenti aja dulu. Semuanya akan mengikuti tataran kalian sebagai si pengguna, bukan mereka si pengusaha. Yakin saya, pengusaha itu satu, tetapi yang memakai ribuan orang. Tetapi kalau ribuan orang ini tidak memakai, pengusaha ini juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Contohnya, maaf yang mungkin agamanya berbeda dengan saya. Contohnya salah satu Starbucks ya, Starbucks zamannya waktu perang Israel sama Palestina, berapa banyak kerugian yang mereka alami. Ya KFC, McD, berapa banyak kerugian yang mereka alami karena apa? Penggunanya atau peminatnya nggak mau. Itu salah satu contoh.
Ya, kalau kalian memang bener saya nggak mau pakai ini yang sekarang saya gunakan, saya galbaikan aja. Saya memang benar-benar mau, ayo mulai sekarang tahun 2024 kita perbaiki semuanya. Pasti saya yakin yang namanya pinjol, baik dia legal ataupun ilegal, pasti juga akan pelan-pelan berangsur-angsur turun. Bener nggak kata-kata saya ya? Dan ini ya salah satu survei saya ambil dari semua vlog saya yang mengatakan bahwa nanti kalau misalnya masuk ke dalam Silk OJK susah. Nah, saya sendiri ya sebagai call 5 ya, do call 5, saya masih bisa ambil kendaraan, saya masih bisa ambil rumah, itu semuanya karena terbantu oleh marketing perbankan ya. Dan banyak sekali yang mengatakan, teman-teman saya yang bekerja sebagai marketing yang menjual mobil, menjual motor ataupun di bank-bank konvensional mengatakan seperti ini. Yang namanya pengusaha itu pasti butuh rumahnya terjual, kendaraannya terjual, mereka butuh pemasukan, mereka itu beli dari pabrik. Kalau mereka tidak bisa membayarkan atau mereka ke pabrik, otomatis mereka tidak akan bisa ngambil lagi unit. Begitu bahasanya ya. Jadi marketingnya itulah yang diperbantukan untuk membersihkan nama kalian. Nah, ini sudah banyak sekali yang terjadi ya, karena banyak sekali rakyat Indonesia yang memang nggak bisa ngambil rumah, yang memang nggak bisa ngambil kendaraan, itu semua terkendala sama Slick. Cuman yang menjadi syaratnya adalah hal itu bisa terwujudkan, yaitu kalian menggunakan bank swasta ya, bukan bank BUMN. Dan juga kalaupun untuk KUR juga tidak bisa. Karena apa? KUR itu selama ini hanya diperbantukan untuk rakyat menengah ke bawah di bank-bank konvensional, bank pemerintah, bank BUMN. Kalau untuk bank swasta itu namanya KTA. Nah, bisa semuanya kalian lakukan, bisa semuanya kalian ambil. Nah, kalau untuk rumah yang bisa kalian ambil itu adalah rumah yang non subsidi. Kalaupun ada rumah yang subsidi tetapi perbankannya berbeda, itu kemungkinan bisa diperbantukan sama marketingnya. Ya, ingat kembali ya teman-teman ya, untuk tahun 2024 jangan khawatir. Jadi makanya dari sekarang kalian wajib galbay, wajib benar-benar berhenti yang namanya pinjol. Kalau tidak ada yang mau menggunakan pinjol, saya yakin pinjol itu bangkrut dengan sendirinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan menjelang akhir tahun, menjelang kita benar-benar memperbaiki diri, benar-benar apa yang terjadi di tahun 2023 sebelumnya, kita benar-benar bisa ambil pelajaran, bisa untuk membuat diri kita lebih kuat lagi, dan benar-benar mengenal siapa diri kita agar kita tahu kekuatan kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.